Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita umat Islam pada tahun ini atas izin Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan maghfirah atau bulan pengampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Kalau kita kembali melihat sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, beliau diembankan, diberi tugas oleh Allah. Yang pertama, memperbaiki tauhid manusia. Yang kedua, memperbaiki akhlak daripada manusia. Semasa perjuangan beliau di dalam berdakwah untuk mengajak daripada umat manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali menyembah Allah, untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sejarah perjuangan dakwah beliau, kita jadikan sebagai contoh, kita sebagai umatnya, sebagai penerusnya, sebagai pelaksana sunnah dari beliau untuk melaksanakan dakwah beliau. Maka sangat tepat kalau kita dalam berdakwah kita mencontoh bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan di tengah kehidupan sekarang ini. Seorang ulama hadis di Indonesia, beliau menerangkan, menjelaskan dalam suatu buku beliau yang berjudul Metode Dakwah dan Etika Dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu dalam berdakwah, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah berdakwah menyesuaikan antara ucapan dan perbuatan. Artinya kepada para pendakwah, kepada para dai yang bertugas berdakwah di tengah kehidupan masyarakat, maka dia harus menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya. Artinya apa yang diucapkan, maka itu harus dilakukan. Jangan sebaliknya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita ucapkan untuk mengajak jemaah, mengajak masyarakat, akan tetapi kita tidak melakukan. Ini bukan metode dakwahnya Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syaff ayat 2 dan 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu apa yang tidak kamu kerjakan.
Sangat besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ayat ini menerangkan, memberikan peringatan kepada kita sebagai para pendakwah supaya kita menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan. Yang kedua, di dalam berdakwah, janganlah kita saling caci mencaci satu sama lain. Kita di dalam beragama ini harus saling toleransi satu sama lain. Kita tidak boleh mencaci sesembahan orang yang bukan seagama dengan kita. Karena kita kembali kepada diri kita. Bagaimana kalau mereka mencaci Tuhan yang kita sembah? Makanya toleransi berdakwah sangat penting bagi para pendakwah untuk menciptakan kedamaian, ketentraman. Yang terakhir, di dalam berdakwah janganlah kita melakukan diskriminasi. Kita membeda-bedakan satu sama lain. Orang kelas atas, kelas bawah. Pendakwah tidak akan melihat siapa yang didakwahkannya, siapa yang di hadapannya. Dia menganggap sama, karena pendakwah tujuannya adalah bagaimana untuk menyampaikan ilmu kepada jemaahnya dan bagaimana berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada para jemaah atau pada masyarakat yang disampaikan dakwahnya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau.